marilah sama-sama kita membaca doa supaya pelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kelas silakan memimpin doanya. Duduk, siap. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian, minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang hadis menuntut ilmu. Kemarin Bapak jelaskan tentang menuntut ilmu ini adalah faridatun minal muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Kemarin sudah Bapak jelaskan ilmu adalah sumber dari segala kehidupan, sumber dari segala manfaat yang ada di atas bumi ini dalam perjalanan mengarungi dunia. Itu sudah Bapak jelaskan di rumah. Hari ini kita lanjutkan ke pelajaran tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat indah namanya. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat indah namanya. Materi yang kita Bapak ajarkan hari ini. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini, pertama, bahwa kita harus mengetahui apa itu arti iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita, bagaimanakah cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa hidup kita di atas dunia ini tanpa realisasi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diibaratkan kapal itu tanpa dermaganya. Oleh sebab itu kita harus mempelajari iman kepada Allah. Kenapa Allah itulah yang memiliki kita ini? Allah lah yang menciptakan kita ini. Dan Allah lah yang membawa kita dari sekarang sampai ke akhir zaman. Sekarang dari yang Bapak jelaskan tadi, apakah itu iman? Coba, apa kata iman? Iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Iya, itu kata teman kita. Iman itu mempercayai dengan sepenuh hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita laksanakan dengan perbuatan kita. Ucapkan dengan lidah, kita ucapkan lalu kita laksanakan dengan perbuatan. Seperti dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada Allah atau ayat suci Al-Quran yang menyatakan kita harus beriman kepada Allah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 136. Coba lihat buku paketnya. Dan yang bawa Al-Quran silakan buka Al-Qurannya. Ya, silakan dibaca. Bismillah.
Shadaqallahul azim. Ya, coba lihat buku paketnya. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Iya, itu dalil yang berhubungan dengan iman kepada Allah. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 136. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasuli. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian disebut wa kitabillazi nazzala ala rasulihi, dan berimanlah kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Karena apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu adanya berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan alam ini, tentang akhlak-akhlak manusia di dalam itu. Kemudian tentang perbuatan yang baik yang harus kita lakukan, dan ada perbuatan yang buruk yang harus kita hindarkan. Itu merupakan iman kita kepada Allah. Dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, tentu ada bukti-buktinya kebesaran Allah, bahwa Allah itu benar-benar ada. Apa buktinya Allah itu ada? Ya, silakan. Adanya alam semesta. Apa? Adanya alam semesta. Iya, pertama adanya alam semesta. Yang kedua siapa lagi? Ya, siapa? Apa? Adanya langit dan bumi. Apa coba lagi? Adanya? Adanya langit dan bumi. Iya, yang kedua adanya langit dan bumi. Yang ketiga apa? Apa? Adanya makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan. Iya, buktinya adalah adanya makhluk hidup, adanya tumbuh-tumbuhan. Iya. Contoh yang disebutkan kawan-kawan kamu tadi itu merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah lah yang menciptakan bumi ini. Allah lah yang memiliki kita ini. Allah lah yang menciptakan alam jagat raya ini dan seisi-isinya. Kemudian iman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Yang pertama. Iya, rukun iman yang Pertama. Iya, yang ke-1 atau yang pertama. Rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah. Iya, rukun iman pertama adalah percaya kepada Allah, bahwa kita meyakini, kita percaya kepada Allah. Itu merupakan rukun iman yang pertama. Kemudian bukti-bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha sempurna dan suci dan sifat-sifat kekurangannya. Allah itu adalah memiliki kesempurnaan. Allah itu suci dari ketidaksempurnaannya, atas maha kekuasaannya. Itu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak ada kekurangannya, dan Allah itu tidak memiliki sama dengan apa-apa saja yang ada di atas bumi ini. Yang kedua, Allah adalah zat yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Allah itu adalah zat. Dialah yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Yang ketiga,
Allah lah yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk yang ada di atas dunia ini maupun di alam ini. Rezeki yang Allah berikan kepada setiap umat manusia bukan hanya berada kepada kita saja. Rezeki yang Allah turunkan kepada alam ini bukan pada manusia saja, tetapi seluruh alam di atas bumi ini. Ikan yang ada di dalam laut, Allah beri napasnya, Allah kasih makannya. Burung-burung yang terbang, Allah kepakkan sayapnya, Allah kasih makan juga. Rumput-rumput yang ada di halaman-halaman, pepohonan-pepohonan yang tinggi dan rindang, semuanya membutuhkan makan. Yang kemudian Allah Maha mengetahui segala-galanya sampai kehendak dalam hati pun Dia mengetahuinya. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Kemudian yang kelima, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Allah Maha Kuasa atas segala. Berhubungan jam kita sudah habis, maka kita sambung minggu depan. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kamu